DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna persetujuan bersama tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 dan tentang kesepakatan bersama perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berlangsung di gedung DPRD Lampung Tengah Senin 4 Juli 2022. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono didampingi Wakil Ketua 1 Julius Hari Susanto dan 44 anggota Dewan dari 50 anggota DPRD yang ada. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dan Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardhito Wijaya dan didampingi Sekretaris Daerah Nirlan, para asisten dan para staf ahli Bupati, para kepala perangkat daerah, kepala bagian dan bidang, serta jajaran Forkopimda Lampung Tengah. 1. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. 2. Kesepakatan bersama perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun dari Puro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Ketua KPU Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur Kepala Instansi Sertika, Kepala Bagian Kabupaten Lampung Tengah dan Camat Gunung Sugi. Hadirin serta insan pers yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, berkenan pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, anggota Forkopimda serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan acara 1. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. 2. Kesepakatan bersama perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dihadiri oleh 44 anggota dari 50 anggota Dewan. Dengan demikian terpenuhi dan dapat rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Senin tanggal 4 Juni 2022, rapat ke-18 masa sidang ketiga tahun sidang 2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ucapan apresiasi kepada Pemda Lampung Tengah disampaikan oleh wakil dari Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah atas prestasi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah berhasil meraih wajar tanpa pengecualian atau WTP 4 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serius dalam penyajian laporan keuangan dan semua aspek,
Pada kesempatan ini, saya selaku wakil dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah atas perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang keempat kali berturut-turut. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah terhadap pengajian laporan keuangan dalam semua aspek. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD LPPA pemerintah daerah kepada DPRD adalah salah satu kewajiban konstitusi yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap tahun. Hal ini merupakan bagian dari check and balance antara kepala daerah dan DPRD. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bukan berarti sudah tidak ada lagi kesalahan dan perbaikan dalam penyusunan keuangan daerah. Oleh karena itu, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan pembahasan dan pengkajian laporan hasil pemeriksaan LHB BPK terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dengan organisasi perangkat daerah dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, setelah mempelajari rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 dengan rincian yang tercapai selama 1 tahun anggaran 2021, pendapatan daerah sebesar 2,485 triliun lebih, belanja daerah sebesar 2,546 triliun rupiah lebih, pembiayaan neto sebesar 252,389 miliar rupiah lebih, dan silpa sebesar 191,482 miliar rupiah lebih. Dari hasil pembahasan kami, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah memberi catatan sebagai berikut. 1. Bidang pendapatan. Optimalisasi pengawasan terhadap sistem dan program kerja yang dibentuk oleh masing-masing OPD dengan mekanisme peninjauan yang lebih komprehensif agar target PAD dapat tercapai. Intensifikasi daerah dalam memperhatikan piutang pajak daerah atau PPD yang merupakan permasalahan dalam bidang pendapatan daerah. Perlu dilakukan verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan data piutang yang dapat ditagih, khususnya data piutang PBB P2 yang selalu menjadi temuan. 3. Pemerintah daerah mendorong kepada OPD untuk menggali dan meningkatkan sumber PAD pada OPD masing-masing dan memberikan sanksi tegas kepada OPD yang tidak mencapai target. 4. Agar diadakan analisis kajian potensi PAD oleh kajian yang kompeten sehingga target pendapatan ke depan benar-benar di angka yang toleran. 5. Pembentukan perda baru untuk meningkatkan jenis-jenis objek pajak dan retribusi daerah atau peninjauan kembali perda lama terkait tarif objek pajak dan retribusi sebagai upaya memaksimalkan penerimaan sektor PAD. Sementara itu, dari wakil dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Lampung Tengah menyampaikan target pembentukan Perda dapat tercapai berkat kerjasama kita semua. Terkait BAM Pemperda tahun 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 239 ayat 7 huruf C Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan pembentukan perda. Saudara pimpinan dan hadirin yang berbahagia, terkait program perda tahun 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 239 ayat 7 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar program pembentukan perda karena adanya potensi atau suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah setempat. Pada pemerintah daerah setelah program pembentukan perda ditetapkan. Berdasarkan hasil konsultasi Badan Pembentukan Perda Kabupaten Lampung Tengah ke Biro Hukum Provinsi Lampung pada tanggal 30 Maret 2022 dan 18 Mei 2022 serta adanya kesepakatan dan surat masuk dari Bupati Lampung Tengah tentang penarikan dan beberapa usulan raperda dari keputusan DPRD nomor 23 tahun 2021 tentang program perda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 dan selanjutnya pengusulan 7 raperda yang terdiri dari 6 raperda inisiatif serta masuknya 1 raperda usulan dari eksekutif. Adapun penarikan dan penghapusan raperda berdasarkan hasil konsultasi meliputi: pertama, penarikan judul raperda tahun 2022 pada program perda. 1. Raperda kerjasama daerah. 2. Raperda rumah pangan lestari. 3. Raperda perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2019 tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Beruai Jamang Wawai. 4. Raperda tentang pendirian Lembaga Penyiaran Publik LED TV. 5. Raperda perubahan ketiga atas Perda nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Kedua, pengusulan raperda baru tahun 2022 meliputi: 1. Raperda inisiatif tentang administrasi kependudukan. 2. Raperda pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro. 3. Raperda inisiatif tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. 4. Raperda inisiatif pengelolaan sampah. 5. Raperda inisiatif penyelenggaraan perumahan pemukiman kumuh. 6. Raperda inisiatif tentang upaya penyelenggaraan kesehatan perorangan. Dan 7. Raperda pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sesuai pasal 52 huruf B dan F Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2018, Bapak Perda bertugas mengkaji dan memberikan pertimbangan terhadap raperda inisiatif yang diajukan oleh anggota komisi atau gabungan komisi sebelum raperda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD. Berikut kami sampaikan pertimbangan Bapak Perda terhadap raperda inisiatif yang masuk dalam perubahan Bapak Perda tahun 2022 dan telah difasilitasi ke Biro Hukum Provinsi. Pertama, raperda inisiatif kependudukan merupakan inisiatif dari Bapak Perda bahwa Perda nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, diantaranya PP nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan aturan pelaksana lainnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status hak sipil kependudukan di Lampung Tengah. 2. Raperda pemberdayaan pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, inisiatif Komisi 2, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta amanah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana koperasi dan UMKM memiliki kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga pemberdayaan perlindungan koperasi dan usaha mikro ini perlu dilakukan karena kebutuhan peranan pemerintah daerah dalam menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan perlindungan koperasi dan UMKM di Kabupaten Lampung Tengah. 3. Raperda penataan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, inisiatif Bapak Perda, bahwa dalam rangka pengawasan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan pasar rakyat di Kabupaten Lampung Tengah
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2021, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu segera mengevaluasi dan menetapkan kebijakan daerah terkait penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, menyesuaikan dengan perkembangan hukum di masyarakat dan regulasi pemerintah pusat, mengingat diperlukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan pelaku usaha serta jenis usaha bidang perdagangan pada kegiatan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang harus terintegrasi secara elektronik sesuai lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pandangan umum disampaikan dari fraksi PDI Perjuangan yang telah melakukan pengawasan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dan mendapat masukan aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait beberapa hal yang terjadi. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan memandang perlu, yaitu pertama, bidang SDM. Saudara peserta sidang paripurna yang terhormat, dalam kesempatan yang baik ini, kami, fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah, telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah, serta mendapat beberapa masukan, aspirasi, harapan dari masyarakat terkait beberapa hal yang terjadi. Maka dengan ini, kami, fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, memandang perlu untuk menyampaikan beberapa pandangan kami pada rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, bidang SDM, pegawaian. Keberhasilan sesuatu program kerja tentu sangat tergantung dari unsur manusianya, baik yang memimpin ataupun yang melaksanakan. Oleh sebab itu, maka diperlukan sumber daya manusia yang cakap, cerdas, disiplin, serta mempunyai komitmen dan tanggung jawab. Kami melihat bahwa selama ini pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah belum maksimal dalam melaksanakan kinerjanya. Melihat masalah masih rendahnya tingkat disiplin pegawai, tidak profesionalnya dalam melaksanakan tugas seperti salah bayar, salah meletakkan anggaran, mengambil kebijakan sepihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu sangat menghambat pelaksanaan program-program kerja kita. Sementara kita setiap tahun telah menganggarkan program untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Namun, jika menganggarkan program untuk meningkatkan kompetensi pegawai, kita lihat hasilnya saat ini. Maka itu masih jauh dari harapan yang kita inginkan. Oleh sebab itu, kami, fraksi PDI Perjuangan, memberikan catatan sebagai berikut. A. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin serta tidak melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku guna mendapatkan efek jerah. B. Melakukan evaluasi bagi pegawai yang gagal mencapai target pekerjaan yang telah diprogramkan, serta melakukan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh agar pelaksanaan program kerja kita dapat tercapai dengan baik. 2. Bidang pelaksanaan pembangunan. Mencermati hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD, kita melihat selalu adanya temuan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan atau pihak ketiga. Saya lanjutkan kembali. Hal ini selalu terjadi setiap tahun anggaran, dari tahun ke tahun. Hal demikian sepertinya tidak terjadi apabila pemerintah daerah cermat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan program kerja tersebut. Oleh sebab itu, kami memandang perlu agar pemerintah dapat membuat regulasi yang dimaksud untuk mencegah hal-hal yang demikian terjadi. Karena jika hal demikian terus terjadi, maka tentu pemerintah dan seluruh masyarakat Lampung
sangat mengalami kerugian. 3. Bidang pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling strategis dalam menopang roda kehidupan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Namun pertanian ketika selalu dihinggapi masalah yang tidak kunjung selesai dan problemanya hampir sama dan tak kunjung terselesaikan. Sampai murahnya harga jual hasil panen, petani singkong, sawit, kopi, pisang, dan lain-lain. Hal itu tentu sangatlah merugikan petani. Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk secara sungguh-sungguh dapat membuat program bagi petani, yaitu 1. Menjamin ketersediaan saprotan yang murah dan tersedia di seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Membuat kebijakan untuk memproteksi harga jual hasil panen petani dengan harga yang wajar yang tentunya yang menguntungkan bagi masyarakat petani. Melakukan program peningkatan kemampuan teknologi pertanian bagi petani. Memberikan bantuan yang tepat guna untuk kemajuan petani. 4. Bidang pendidikan. Anggaran pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup besar dan telah memenuhi persentase sebagaimana yang telah diatur disyaratkan oleh APBD. Dan maksud dari besarnya anggaran yang diberikan kepada dinas pendidikan adalah agar dapat melahirkan generasi muda yang cerdas. Menanggapi kritik, saran, masukan, pertanyaan, serta tanggapan dari DPRD Lampung Tengah dalam rapat paripurna kali ini, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Lampung Tengah mengingat ditambahkan Musa Ahmad. Hal ini disampaikan DPRD kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Tujuannya untuk ke arah perubahan yang lebih baik demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah di masa yang akan datang. Para anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kritik, pertanyaan, tanggapan, serta saran, serta rekomendasi yang sangat mendasar atas pandangan dari segenap anggota Dewan yang bersifat konstruktif, karena kami yakin semua yang disampaikan pada kami semata-mata untuk tujuan perbaikan dan arah yang lebih baik bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Lampung Tengah masa yang akan datang. Menanggapi saran serta masukan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah akan menindaklanjuti saran dari Badan Anggaran DPRD dengan lebih cermat dan teliti dalam menginventarisir aset-aset Kabupaten Lampung Tengah. 1. Bidang pendapatan. Pemerintah daerah telah mendorong perangkat daerah pengelola PAD untuk menggali potensi dan meningkatkan sumber daya pendapatan, yaitu dengan cara pertama, mengadakan penambahan alat perekaman penggunaan air tanah pada water meter sebanyak 52 pada perusahaan, hotel, dan juga rumah sakit. Kedua, melakukan kerjasama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Lampung untuk mengoptimalkan pajak daerah dan pajak pusat, pertukaran informasi data perpajakan, pelaksanaan pengawasan bersama. 3. Melakukan perluasan kanal pembayaran pajak daerah secara digital. Saat ini pajak daerah bisa dilakukan melalui mobile banking Bank Lampung, melalui Indomaret, Postpay, Kirais, PT Pos Indonesia, dan menyusul kanal-kanal pembayaran digital lainnya. 2. Analisis kajian potensi PAD telah dilakukan oleh tim kajian Litbang Kabupaten Lampung Tengah. 3. Membutuhkan perda baru mengenai pajak dan retribusi daerah sedang dalam kajian oleh tim seluruh kabupaten kota seperti Lampung yang dikoordinir oleh Bagian Hukum Provinsi Lampung yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. 4. Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan akan terus menghimbau puskesmas dan Kesda untuk meningkatkan pelayanan agar dapat bersaing dengan klinik-klinik yang ada di Lampung Tengah. 5. Pemerintah daerah melalui rumah sakit dan sekolah raya dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat, pasien akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Penanganan pasien yang cepat. Semua penanganan pasien dirawat jalan dan rawat inap dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Lebak Sekolah Raya dan memenuhi standar SPM. Berikutnya, meningkatkan disiplin pegawai baik ASN maupun honorer dan dokter wajib melakukan absensi fingerprint. 5.
Berikutnya, meningkatkan kompetensi pegawai dengan dilakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan di setiap unit. Yang berikutnya, meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan membantu mempercepat dalam penanganan pasien. B. Jaminan keamanan. Terkait dengan keamanan di Rumah Sakit Demang Sumbawa Raya, saat ini sudah dilakukan pengamanan 24 jam dan security yang setiap saat melakukan tugas pengamanan keluarga pasien dan lingkungan rumah sakit. C. Dokter spesial yang siap ditempatkan. Dokter spesialis yang siap di tempat. Semua dokter spesialis wajib melakukan absensi fingerprint sejak bulan Januari 2022 sehingga mereka harus selalu ada di Rumah Sakit Demang Sumbawa Raya pada saat jam pelayanan. 2. Bidang belanja. 1. Dalam upaya mengurangi terjadinya kesalahan penempatan nomenklatur atau kode rekening oleh OPD, maka akan dilakukan pendampingan dalam menyusun oleh APD dengan melakukan asistensi RKOPD sehingga di kemudian hari akan terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. 2. Dalam pelaksanaan asistensi untuk di tiap-tiap OPD akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemberdayaan masyarakat dengan pola pembangunan bersifat swakola. 3. Guna meminimalisir terjadinya kesalahan penganggaran, APD akan berupaya lebih mencermati setiap usulan rencana anggaran yang diajukan sehingga dalam pelaksanaan dapat terserap secara maksimal. 4. Dalam menyusun perencanaan dan usulan anggaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan lebih cermat sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. 5. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui inspektorat akan lebih memperkuat aspek pengawasan secara internal dengan melakukan review mulai dari perencanaan, menata usahaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD. 6. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah akan merencanakan dan merealisasikan sistem aplikasi yang terintegrasi antara BPKAD, BKPSDM, dan OPD lainnya yang membuat data kenaikan gaji pokok dan berkala ASN. 7. Terkait temuan kekurangan produk pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pemerintah daerah telah menegur secara administratif. Pejabat menerima hasil pekerjaan dan pemerintah daerah tidak akan bekerja sama lagi dengan pihak ketiga yang tidak kooperatif pada melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, saya tanyakan sekali lagi kepada teman-teman, sudah dapat semua pertanyaannya? Baik, saya mendengar di apakah Raperda dan Properda dapat kita duduk bersama? Saya sekali lagi, apakah Raperda dan Properda dapat kita duduk bersama? Ayo, yang keras. Ini Raperda LPPA dan Properda sebagai kata-kata bersama sebagai bahan evaluasi dan juga pemandu semangat bekerja untuk sejahterakan. Pak.
Lampung.